Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana bini'amatihi tatimmus shalihat, dengan nikmat-nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, dan juga bini'amatihi, dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di baitin min buyutillah, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dari rumah-rumah Allah, Masjid Asy-Syafi'i, untuk menjalankan afdhalul qurab, amalan ketaatan yang paling afdal, yang mulia, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, yang kalau saja tidak diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa duduk di majelis ini. Jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim, pedoman-pedoman seorang muslim, kebutuhan seorang muslim dalam hidupnya dari berbagai segi, baik dari akidahnya, ibadahnya, muamalah, adab dan akhlaknya, yang ditumpahkan di dalam buku ini, yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, yang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa sudah sampai pembahasan Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, bab yang kelima, yaitu al-iman bil malaikah alaihimussalam, wajibnya beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas sebelumnya, la yasihhu imanul 'abd, la yasihhu imanul muslim illa bil iman bil malaikah. Tidak sah iman seorang muslim kecuali dia beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalil-dalilnya dalam kitab ini. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh pada orang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwasanya
seseorang yang tidak beriman kepada malaikat disebut sebagai orang kafir. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Jibril, ketika Jibril menjelma sebagai manusia, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni 'anil iman," kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Kita sudah menyebutkan dalil-dalil naql dalam kitab ini, baik dari Al-Quran dan hadis, dan juga persaksian para sahabat. Banyak sahabat yang menyaksikan malaikat yang disebutkan dalam hadis yang tadi, bahwasanya para sahabat melihat malaikat Jibril menjelma sebagai manusia. Ini dalil kuat bahwasanya malaikat itu ada, kita wajib mengimaninya. Sebelum kita membahas al-adillah al-aqliyah, dalil-dalil aqli, yaitu sebaiknya kita bahas mengulang kembali peran malaikat kepada para penuntut ilmu, agar kita para penuntut ilmu lebih kuat lagi untuk beriman kepada malaikat, lebih khusus dan lebih umum pada orang yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab Allah, mempelajarinya, yakni belajar ilmu, kecuali nazalat alaihim as-sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, dan diliputi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa haffathum al-malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Maka di sini peran malaikat ketika ada suatu majlis ilmu, malaikat menaunginya. Wa haffathum al-malaikah, malaikat menaungi orang-orang penuntut ilmu. Wa dzakarahum Allah fi man 'indah, dan Allah menyebutkan mereka para penuntut ilmu membanggakan di makhluk-makhluk sekitarnya, makhluk langit. Dan juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahli samawati wal ard hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penghuni langit dan bumi sampai semut di sarangnya dan juga sampai ikan-ikan di lautan, mereka mendoakan kepada pengajar yang mengajari manusia kebaikan. Dan juga disebutkan bahwasanya di majlis ilmu, man salaka tariqan yatlubu fihi al-'ilm salaka Allah bihi tariqan ila al-jannah. Kemudian wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridan li talibil 'ilm. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, naunginya, ridan li talibil 'ilm, ridha pada penuntut ilmu. Dan juga wa innahu la yastaghfiru lil 'alim man fis sama' wal ard hatta al-hitan fil ma'. Dan juga semua makhluk di langit dan di bumi sampai ikan-ikan di lautan memohon ampun kepada Allah untuk menuntut ilmu. Dan juga kita dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya adanya malaikat lebih khusus kepada keutamaan penuntut ilmu dan lebih umum pada orang-orang lain. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan al-adillah al-aqliyah, dalil menurut akal sehat manusia tentang wajibnya kita beriman kepada malaikat dan juga tentang adanya malaikat. Qala rahimahullah, innal aqla la yuhil wujud al-malaikah wa la yanfihi lianna al-aql
la yuhil wa la yanfi illa ma kana mustalziman li ijtima'i ad-diddain ka kauni syai' mawjudan wa ma'duman fi anin wahid aw an-naqidain ka wujudi adh-dhulmah wan nuri ma'an mathalan wal iman bi wujudi al-malaikah la yastalzimu syai'an min dhalika abada. Kata muallif rahimahullah, sesungguhnya akal sehat manusia tidak membuat mustahil adanya, yakni keberadaan malaikat, dan juga tidak meniadakannya. Karena sesungguhnya akal tidak menganggap mustahil dan juga tidak menafikannya kecuali sesuatu yang mengandung ijtima'ud diddain, berkumpulnya dua hal yang kontra, berlawanan. Disebutkan contohnya, kata muallif, ka kauni syai' mawjudan wa ma'duman fi anin wahid. Ketika sesuatu ada dan tidak ada dalam satu waktu. Fulan ada, fulan tidak ada. Ini mustahil. Dan juga disebutkan awin naqidain, atau berkumpulnya dua hal yang saling berlawanan. Contohnya kawujudil zulmah wan nuri ma'an mathalan. Adanya gelap dan adanya cahaya berbarengan, contohnya. Tidak mungkin berkumpul antara hal yang berlawanan. Kata muallif rahimahullah, wal iman bi wujudil malaikah la yastalzimu syai'an min dzalika abada. Dan iman terhadap keberadaan malaikat tidak mengandung sedikit pun hal yang seperti itu. Enggak ada mengandung hal-hal yang berlawanan. Kemudian muallif rahimahullah menyebutkan dalil yang kedua, dalil akal. Qala rahimahullah, idza kana min al-musallam bihi lada kaffatil uqala anna athar asy-syai' yadullu ala wujudihi fa inna lil malaikah atharan katsiran taqdi bi wujudihim wa tu'akkiduhu. Jika sesuatu yang bisa diterima oleh seluruh orang yang memiliki akal, sesungguhnya athar syai', bekas sesuatu, yadullu ala wujudi, menunjukkan tentang adanya sesuatu tersebut. Ketika kita melihat ada sendal fulan, berarti fulan lagi ada, misalnya. Contohnya, ketika ada piring, ada sendoknya, berarti ada yang bekas orang makan. Ketika ada jejak orang, berarti ada orang yang lagi lewat. Sesuatu ini diterima oleh kafatil uqala, seluruh orang-orang yang berakal. Maka sesungguhnya malaikat, fa inna lil malaikah atharan katsiran taqdi bi wujudihim wa tu'akkiduhu. Sesungguhnya malaikat banyak bekas-bekasnya, jejak-jejaknya yang menyebabkan atau mendesak atau menunjukkan adanya malaikat wa tu'akkiduhu, dan menegaskan tentang berkeberadaan malaikat. Wa min dzalik, contohnya kata muallif rahimahullah, awalan wusulul wahyi ila al-anbiya wal mursalin id kana ghaliban ma yasiluhum biwasitati ar-ruh al-amin Jibril alaihi salam al-malak al-muwakkal bil wahyi, wa hadha atharun zahir la yunkar wa huwa muthbit wa muakkid li wujudil malaikah. Contoh bahwasanya bekas sesuatu menunjukkan tentang ada sesuatu tersebut. Sampainya wahyu kepada para nabi dan rasul, yang mana kata muallif, wahyu kebanyakan sampai kepada mereka menurut perantara Jibril, ar-ruhul amin, Jibril alaihissalam, malak al-muwakkal bil wahyi, malaikat yang diwakilkan untuk memberikan wahyu. Jadi macam-macam wahyu untuk sampai kepada para nabi. Salah satunya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan wahyu bisa sampai lewat mimpi, atau bisa sadar, atau bisa Allah berikan langsung kepada Rasulullah SAW. Dan kebanyakan wahyu Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan juga Al-Quran, wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW itu adalah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jibril yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kata muallif, wa hadha atharun zahir la yunkar. Ini adalah bekas atau jejak yang nampak, yang zahir, tidak bisa dipungkiri.
Dan ini adalah menegaskan hal tersebut dan menguatkan tentang adanya malaikat. Kemudian yang kedua, qala rahimahullah, thaniyan wafatul khalaiq biqabd arwahihim fa innahu atharun zahir kadzalik dalun ala wujudi malakil maut wa a'wanihi. Qala ta'ala qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Yang kedua, contohnya bahwasanya malaikat memiliki jejak-jejak atau bekas-bekas wafatnya atau matinya para makhluk dengan dicabut nyawa-nyawa mereka. Sesungguhnya itu adalah athar zahir, bekas yang nampak sekali. Kadzalik, demikian pula menunjukkan adanya malakul maut, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, wa a'wani, dan rekan-rekannya, yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 11, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Katakanlah, diwafatkan atau malakul maut mewafatkan kalian, alladhi wukkila bikum, yang dikirimkan kepada kalian, diwakilkan kepada kalian. Kemudian as-salitsah, yang ketiga, di antara bentuk atharul malaikat, bekas-bekas atau jejak-jejak para malaikat, hifdzul insan min adzal jani wasyaitan wa syururihi maqula hayatih wa huwa ya'ishu bainahuma wa yarayanihi wa la yarahuma wa yaqdirani ala adiyatihi wa yaqdiranihi ala adiyatihi wa la yaqdir ala adahuma aw hatta daf'i syarrihima dalilun ala wujudi hafazatin lil insan yahfazuna wa yadfa'una anhu. Penjagaan manusia dari ganggu jin dan syaitan dan berbagai kejahatan-kejahatan keduanya sepanjang hidupnya, yang mana manusia hidup di antara keduanya. Mereka berdua, jin dan syaitan, bisa melihat manusia, akan tetapi manusia tidak bisa melihat keduanya. Mereka berdua bisa mengganggu manusia, akan tetapi manusia tidak bisa mengganggu keduanya, bahkan tidak bisa mendorong atau menghilangkan gangguan keduanya. Dalilun ala wujudi hafazatin lil insan. Ini adalah bukti, dalil bahwasanya adanya malaikat-malaikat penjaga manusia, yang mana mereka itu menjaga manusia dan membela manusia. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, qala ta'ala lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi dia ada mu'aqibat, para malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, min baini yadayhi, di depannya, wa min khalfihi, di belakangnya, yahfazunahu min amrillah, mereka semua menjaga dia min amrillah, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang terakhir, dalil akli yang terakhir yang menutup bahasanya menunjukkan wajibnya beriman kepada malaikat. Qala rahimahullah, adamu ru'yati syai' li dha'fi al-basar aw li faqdi al-isti'dad al-kamil li ru'yati syai' la yanfi wujudah. إذ هناك أشياء كثيرة من الماديات في عالم الشهادة كانت تقصر عنها الرؤية بالعين المجردة وأصبحت الآن ترى بوضوح وذلك بواسطة المكبرات للنظر. Tidak bisa melihat sesuatu karena lemahnya penglihatan. Kita tidak bisa melihat sesuatu misalnya karena lemah penglihatan kita, atau karena tidak adanya persiapan yang sempurna untuk melihat sesuatu tersebut, tidak menafikan adanya sesuatu tersebut. Karena di sana ada banyak sekali materi-materi di alam nampak, bukan alam gaib, di alam nampak, yang mana manusia tidak bisa melihat sesuatu tersebut dengan mata telanjang. Akan tetapi sekarang bisa dilihat dengan jelas, dan itu melalui perantara teknologi al-mukabbirat, mikroskop dan pembesar lainnya, untuk membesar sesuatu, memperlihatkan sesuatu yang kecil menjadi besar. Ini dalil bahwasanya kita lemah, mata kita tidak bisa melihat malaikat, tidak menunjukkan,
tidak adanya malaikat. Malaikat ada dan bekas-bekasnya ada, dan kita wajib mengimani malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-muallif rahimahullah melanjutkan al-fasl sadis, pasal yang ke-6, bab yang ke-6, yaitu al-iman bi kutubillahi ta'ala, beriman kepada kitab-kitab Allah ta'ala, yaitu al-kutub jamak dari kitab, al-kitab artinya maktub, sesuatu yang ditulis. Al-iman bi jami' al-kutub as-samawiyyah allati anzalaha Allah ta'ala ruknan min arkan al-iman, beriman kepada semua kitab-kitab samawi yang Allah turunkan dari langit adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan juga kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan cucu-cucunya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Dan juga dalil yang disebutkan sebelumnya, hadis Jibril alaihissalam ketika ditanya, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, maka Rasulullah SAW menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Qala rahimahullah, yu'minul muslim bi jami'i ma anzala Allah ta'ala min kitab wa ma ata ba'da rusulihi min suhuf wa annaha kalamullah أوحاه إلى رسله ليبلغوا عنه شرعه ودينه وأن أعظم هذه الكتب الأربعة. Seorang muslim beriman kepada semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitabnya, dan apa yang diberikan sebagian rasulnya dari suhuf, lembaran-lembaran wahyu. Wa annaha kalamullah, dan sesungguhnya hal itu adalah kalamullah, perkataan Allah yang diberikan wahyu kepada rasul-rasulnya. Liyuballighu anhu syar'ahu wa dinah, untuk mereka menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala syariatnya dan agamanya. Dan sesungguhnya kitab-kitab yang paling mulia dari kitab, sesungguhnya a'zam hadhil kutub, kitab-kitab yang paling mulia di antara kitab-kitabnya al-kutubul arba'ah, kitab yang 4. Al-Quran Al-Karim Al-Munazzal ala Nabiina Muhammad SAW, yang pertama Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua Al-Taurat Al-Munazzalah ala Nabiyillah Musa alaihissalam, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Waz-Zabur Al-Munazzal ala Nabiyillah Dawud alaihissalam, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam. Az-Zabur secara bahasa artinya Alkitab. Wal Injil, dan kitab Injil Al-Munazzal ala Abdillah wa Rasulihi Isa alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada hamba Allah dan Rasulnya Isa alaihissalam. Wa anna al-Quran al-Karim a'zam hadhihi al-kutub wal muhaymin 'alayha wan nasikh li jami'i syara'i'iha wa ahkamiha, wa dhalika lil adillati an-naqliyyah as-sam'iyyah wal adillati al-'aqliyyah al-atiyah. Dan sesungguhnya Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang paling mulia di antara kitab-kitabnya, yang menjadi penentu, yang menghapus semua syariat-syariat sebelumnya, dan hukum-hukumnya, menghapus syariat hukum-hukum sebelumnya,
Dalilnya apa? Wa dzalika lil adillah an-naqliyah, dan itu karena dalil-dalil naqli yang sam'i, Quran dan sunnah disebutkan setelah ini, dan juga dalil-dalil aqli yang disebutkan setelahnya. Al-adillah an-naqliyah, dalil-dalil naqli, yaitu dalil-dalil penukilan. Qala rahimahullah ta'ala, yang pertama beliau menyebutkan 4 dalil dalam dalil naqli. Yang pertama, qala rahimahullah, amrullah ta'ala bil imani biha fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada kitab-kitabnya. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya, min qabl. Yang kedua, qala rahimahullah, ikhbaruhu ta'ala anha fi qawlihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaika al-kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Kabar sendiri dari Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 2 sampai 4. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup kekal, terus menerus mengurus makhluknya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, yang menurunkan kepada engkau al-kitab, kitab Quran, bil haqq, dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa anzala at-taurata wal injil, dan juga Allah menurunkan kitab Taurat dan juga Injil min qabl, sebelumnya. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzala al-furqan, dan menurunkan al-furqan. Kemudian wa fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, dan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48, Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi, dan kami turunkan kepadamu al-kitab, Al-Quran, bil haqq, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dari kitab-kitab, wa muhaiminan 'alaihi, dan penentu yang penentu terhadap kitab setelahnya, nasikh li syara'ihi, yang menghapus syariat-syariat sebelumnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wa atayna Dawuda zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Zabur secara bahasa artinya Alkitab. Kemudian disebutkan juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sesungguhnya Al-Quran, yakni benar-benar diturunkan oleh Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Nazala bihi ar-ruhul amin, yang diturunkan oleh ar-ruhul amin, Jibril alaihissalam, malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Ala qalbika, atas hatimu, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi seorang yang memberikan peringatan, salah satu orang dari yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sesungguhnya dia itu benar-benar disebutkan di kitab-kitab sebelumnya. Disebutkan oleh Rasul-Rasul sebelumnya tentang kebenaran Al-Quran, disebutkan dalam Injil dan Taurat. Kemudian disebutkan dalam surat Al-A'la, kita semua yang menghafalnya. Wa fi qawlihi inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini sungguh berada di dalam kitab-kitab al-ula, dahulu,
suhuf Ibrahim wa Musa, kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Suhuf jamak dari sahifah, artinya lembaran-lembaran. Dalil yang ketiga, ikhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik fi ahadits katsirah. Kabar dari Rasulullah SAW tentang hal tersebut di banyak hadis. Salah satunya minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innama baqa'ukum fi man salaf kama baina salati al-'asr ila ghurub asy-syams utiya ahli at-taurat at-taurah fa'amilu biha hatta intasafa an-nahar thumma 'ajizu fa'u'tu qiratan qiratan thumma utiya ahli al-injil al-injil fa'amilu bihi hatta sulliyat al-'asr thumma 'ajizu fa'u'tu qiratan qiratan thumma utitum al-Qur'an fa'amiltum bihi hatta gharabat asy-syams fa'u'titum qiratayn qiratayn faqala ahlul kitab aqallu minna 'amalan wa aktharu ajra qala Allah ta'ala hal zalamtukum min haqqikum min syai' qalu la qala huwa fadli utihi man asha'. Hadits Rasulullah SAW, sungguhnya keberadaan kalian dibandingkan umat-umat sebelumnya sebagaimana antara salat asar sampai terbenam matahari, sampai maghrib, sampai terbenam matahari. Ahli Taurat diberikan Taurat, fa'amilu biha, mereka pun beramal, mengamalkannya sampai pertengahan siang, intasafan nahar, sampai pertengahan siang, dari pagi sampai siang. Thumma ajizu, kemudian mereka pun tidak bisa melakukannya lagi, lemah. Fa'u'tu qiratan qiratan, mereka pun diberi balasan satu qirat. Thumma utiya ahlul injil al-injil, kemudian ahlul injil diberikan kitab Injil, fa'amilu bihi, mereka pun mengamalkannya hatta sulliyat al-'asr, sampai waktu salat asar. Thumma ajizu, mereka pun tidak sanggup lagi melakukannya, fa'u'tu qiratan qiratan, mereka pun diberikan lagi balasannya, qiratan satu qirat. Thumma utitum al-Qur'an, kemudian kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Qur'an, fa'amiltum bihi hatta gharabat asy-syams, maka kalian mengamalkannya sampai terbenam matahari. Fa'u'titum qiratayn qiratan, kalian pun diberikan balasan pahalanya dua qirat. Faqala ahlul kitab, maka ahlul kitab heran, aqallu minna 'amalan wa aktsaru ajra, masa mereka beramal lebih dikit daripada kita, akan tapi balasannya lebih banyak. Maka Allah berfirman, kalau Allah berfirman, hal zalamtukum min haqqikum min syai', apakah aku mendolimi kalian, mendolimi hak kalian sedikit pun? Maka mereka menjawab tidak. Qala huwa fadli utihi man asya', Allah berfirman, menjawab lagi, huwa fadli, itu adalah karuniaku yang mana aku berikan kepada seseorang yang aku kehendaki. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, khuffifa 'ala Dawud alaihi salam al-Qur'an atau al-qira'ah, fakana ya'mur bidawabihi fatusraj fayaqra' al-Qur'an atau qala at-Taurat atau az-Zabur qabla an tusraj dawabuhu wala ya'kulu illa min 'amali yadihi wala ya'kulu illa min 'amali yadayhi. Kata Nabi SAW, telah dimudahkan bagi Nabi Dawud alaihissalam al-qira'ah, membaca kitabnya, yakni Zabur. Maka Nabi Dawud alaihissalam pernah menyuruh atau memerintahkan untuk disiapkan pelana hewannya untuk jalan. Kemudian Nabi Daud membaca Al-Quran, membaca kitab beliau Zabur, dalam riwayat Taurat atau Zabur disebutkan. Dan beliau pun, Nabi Daud AS, menyelesaikan bacaan tersebut sebelum hewannya siap untuk dikendarai. Dan juga wala yaqulu illa min amali yadayhi, dan Nabi Daud diberikan karunia
tidak makan kecuali dari hasil usaha tangannya sendiri. Ini dalil bahwasanya menunjukkan adanya Al-Quran, adanya Taurat, adanya Zabur yang disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam riwayat At-Taurat atau Zabur, Taurat atau Zabur. Adapun Quran banyak disebutkan dalam hadis-hadis. Dan juga hadis yang sering kita dengar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "La hasada illa fi ithnatain. Rajulun ataahu Allahu al-Quran fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar." Hadis tidak ada hasad kecuali di dalam dua perkara. Maksudnya hasad bukan mengharapkan kenikmatan orang hilang, bukan. Akan tapi maksudnya adalah ghibtah, menginginkan karunia tersebut. Yang pertama, seseorang diberikan Allah karunia Al-Quran dan dia pun bisa membacanya siang dan malam, maka kita perlu ngiri kepada orang tersebut bisa membaca Quran terus menerus. Lengkapnya tidak sebutkan lengkapnya, dan juga warajulun atahu Allahu malan, dan yang kedua seorang diberikan harta kemudian dia pun menginfakkan harta tersebut siang dan malam. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu bahwasanya harta yang dia miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya adanya Al-Quran. Saya sebutkan atahullah Al-Quran, Allah berikan kepada dia Al-Quran. Dan juga sabda Rasulullah SAW hadis sahih yang diriwayatkan Al-Hakim dan Mustadrak dan diriwayatkan oleh Imam Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitab Allah wa sunnata Rasulih sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah SAW, "Aku meninggalkan untuk kalian yang mana kalian jika berpegang teguh terhadapnya, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan sesat setelahku." Kitab Allah wa sunnata Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dua landasan pedoman seorang muslim, yaitu kitab Allah wa sunnata Rasulih, dan sunnah Rasulnya. Tidak bisa kita mengatakan cukup Al-Quran saja menjadi landasan kita, as-sunnah nggak perlu. Karena Allah sendiri yang mengatakan ati'u Allah wa ati'u Rasul, dan taatlah kalian kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Ketika kita mengatakan adalah cukup Al-Quran saja menjadi pedoman seorang muslim, as-sunnah nggak usah, hadis nggak usah, berarti dia tidak mengamalkan Al-Quran sepenuhnya. Karena Allah sendiri yang menyuruh untuk kita berpegang teguh terhadap Al-Quran. Disebutkan dalam banyak ayat. "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, fakhudhuh, maka ambil, kerjakanlah. Dan apa yang Rasul larang kepada kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Taib. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun." Hadis ini adalah sikap kita ketika mendengarkan atau menemukan Israiliyat, kabar-kabar dari Bani Israel. Kata Rasulullah SAW, "La tusaddiqu ahlal kitab." Janganlah kalian percaya kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. "Wala tukadzibuhum." Dan juga jangan kalian mendustakannya mereka. "Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina." Dan katakanlah kalian, kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami dan juga terhadap apa yang diturunkan kepada kalian. "Wa ilahuna wa ilahukum wahid." Tuhan kami dan Tuhan kalian satu. "Wa nahnu lahu muslimun." Dan kami pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertemu dengan kabar-kabar Israiliyat, kabar dari Bani Israel, maka sikap kita ada dua. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kita percaya dari mereka. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, mereka sering berdusta.
Yang kedua, wala tukadzibuhum, dan juga jangan juga didustakan. Jangan juga kalian mendustakannya. Khawatir benar. Karena banyak mereka mengambil dari kitab-kitab yang benar. Tapi karena kitab-kitab mereka sudah banyak yang diubah-ubah, maka kita tidak percaya sepenuhnya, hanya menjadikan ibrah. Sikap kita ketika mendengarkan Israiliyat, dua, jangan percaya dan juga jangan mendustakannya. Seperti itu, hanya membuat menjadi ibrah. Banyak kisah Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan perkara-perkara yang dijelaskan, disebutkan di dalam Al-Quran secara mujmal, tidak dijelaskan di Israiliyat, disebutkan penjelasan kisah-kisahnya. Seperti itu. Kemudian dalil yang terakhir dari dalil naqli, qala rahimahullah ta'ala, imanul malayin minal ulama wal hukama wa ahli iman fi kulli zamanin wa makan wa i'tiqadihim al-jazim bi anna Allah ta'ala qad anzala kutuban awhaha ila rusulihi wa khiratin nas min khalqihi وضمنها ما أراد من صفاته وأخبار غيبه وبيان شرائعه ودينه ووعده ووعيده. Dalil yang terakhir dalam dalil naqli, imannya jutaan orang dari kalangan ulama dan hukama, orang-orang ahli hikmah, orang-orang bijaksana, dan juga ahli iman, orang-orang yang memiliki iman, fi kulli zaman wa makan, tiap waktu dan juga tiap tempat. Dan keyakinan mereka yang pasti, yang kokoh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menurunkan kitab-kitab yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya, dan juga diberikan kepada khiratin nas min khalqih, manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhammanaha ma arad, yang memberikan kandungan di dalamnya apa yang Allah kehendaki, baik dari sifat-sifatnya dan kabar-kabar gaibnya dan penjelasan syariat-syariatnya dan juga agamanya dan juga janji-janjinya tentang surga dan juga ancaman-ancamannya tentang neraka. Bahwasanya empat dalil ini menunjukkan bahwasanya wajibnya kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul secara ijmal dan secara tafsil. Kita wajib mengimani bahwasanya ada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang kita semua tahu, dan juga kita wajib mengimani kitab-kitab sebelum kita, diturunkan kepada Nabi Isa AS Injil, kepada Nabi Dawud Zabur, kepada Nabi Musa Taurat, kepada Nabi Ibrahim Suhuf, dan kepada Rasul-Rasul lainnya salawatullah wa salamuhu alaihi. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan yang disampaikan bisa memberikan manfaat kepada yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.